Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pemeganan basis data yang diampu oleh Ibu Sri Sumarlinda, Eskom Mkom PhD, dengan tema data transaksi toko handphone. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Lutfita Ain dengan NIM 240103142 dari kelas 24 TIA 4. Untuk yang pertama yaitu normalisasi data transaksi toko handphone, dimulai dengan tabel tidak normal atau 0NF. Tabel ini dikatakan tidak normal karena terjadi pengulangan data barang dalam satu transaksi. Contohnya pada transaksi MTH 001 ini memiliki dua baris data barang dan dua baris ID barang, dua baris harga, dua baris jumlah, dua baris total, dua baris kualitas, dan dua baris garansi. Data transaksi member dan barang ini masih digabung dalam satu tabel. Atribut tidak atomik karena dalam satu transaksi bisa memiliki lebih dari satu barang, dan potensi redundansi data seperti nama pembeli dan tanggal transfer yang dapat berulang, sehingga pada tabel ini dikatakan sebagai tabel tidak normal atau 0NF. Selanjutnya, normalisasi yang kedua yaitu dengan tabel 1NF. Ciri-ciri dari tabel ini adalah datanya sudah terurai per baris. Yang kedua adalah nilai kolomnya bersifat atomik atau setiap field hanya memiliki satu nilai. Yang ketiga, tidak ada pengulangan dalam satu kolom, walaupun ketergantungan dan redundansi data masih ada. Untuk normalisasi selanjutnya adalah tabel normal yang kedua atau 2NF. Untuk ciri-cirinya yaitu sudah memenuhi syarat dari 1NF tadi. Semua atribut bernilai atomik, tidak ada grup data berulang dalam satu kolom, dan setiap baris data merepresentasikan satu kejadian. Yang kedua adalah tidak ada ketergantungan parsial atau atribut non-primary key bergantung sepenuhnya pada primary key, bukan sebagian. Pada 1NF tadi, primary key gabungan dari ID transaksi, ID barang, menyebabkan nama pembeli hanya bergantung pada ID member dan nama barang dan harga hanya bergantung pada ID barang. Di data 2NF ini, masalah ini sudah diatasi dengan adanya pemisahan tabel. Jadi pada data 2NF ini tabelnya dipisah menjadi tabel pembeli, tabel barang, dan tabel transaksi. Pada tabel pembeli ini mempunyai primary key yaitu ID member yang menyimpan data hanya bergantung pada member. Yang kedua adalah tabel barang dengan primary key adalah harga ID barang yang mempunyai nama barang dan harga. Yang ketiga adalah tabel transaksi yang mempunyai primary key yaitu ID transaksi. Selanjutnya ada tanggal transaksi, ID member yaitu FK atau foreign key, dan ID barang FK juga, jumlah dan kualitas, dan garansi. Redundansi data ini berulang, seperti nama pembeli tidak lagi bergantung pada tabel transaksi, nama barang dan harga tidak disimpan berulang, update data menjadi lebih aman dan konsisten. Relasi antar tabelnya juga jelas, seperti tabel pembeli, tabel transaksi melalui ID member, tabel barang, tabel transaksi melalui ID barang, menggunakan konsep TK dan FK dengan benar. Untuk normalisasi selanjutnya yaitu normalisasi yang ketiga atau 3NF. Ciri-cirinya adalah sudah memenuhi syarat 2NF, yaitu data sudah berbentuk atomik, tidak ada ketergantungan parsial, dan setiap tabel menyimpan satu jumlah entitas. Yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif. Pada saat tadi kan pada tabel transaksi ada kualitas dan garansi, artinya garansi tidak bergantung langsung pada ID transaksi, tetapi pada kualitas di 3NF. Ketergantungan ini kemudian dihilangkan atau dengan cara memisahkan tabel baru, yaitu tabel menjadi tabel transaksi dan tabel kualitas garansi. Pada tabel transaksi ini, ID transaksi berperan sebagai primary key. Kemudian ada tanggal transaksi dan ID member. ID member ini berperan sebagai FK, dan ID barang juga berperan sebagai FK, kualitas, dan jumlah. Selanjutnya pada tabel kualitas garansi ini dibagi menjadi kualitas dan garansi. Seperti kualitasnya berperan sebagai PK atau primary key, dan ada garansi, yaitu dengan pemisalan, yaitu apabila kualitasnya bagus, garansinya 3 tahun, apabila kualitasnya cukup, garansinya 2 tahun, dan apabila kualitasnya kurang, garansinya 1 tahun. Untuk normalisasi selanjutnya adalah normalisasi keempat atau 4NF.
Ditandai pada setiap tabel sudah mewakili satu entitas atau satu relasi. Ada entitas pembeli, entitas barang, entitas kualitas garansi, dan entitas relasi dari transaksi. Yang kedua adalah tidak ada ketergantungan multi value seperti data pembeli, barang, kualitas garansi dapat berdiri sendiri. Informasi tersebut hanya dihubungkan pada tabel transaksi. Selanjutnya yang ketiga adalah pemisahan entitas sudah maksimal. Pada tabel pembeli menyimpan satu fakta yaitu identitas pembeli, tidak ada atribut lain yang tidak relevan. Pada tabel barang juga menyimpan informasi spesifik barang saja, harganya tidak tergantung pada transaksi tertentu. Yang ketiga adalah pada kualitas garansi menyimpan hubungan khusus antara kualitas dan garansi, yaitu digunakan untuk ulang oleh tabel transaksi melalui FK. Dan yang terakhir adalah tabel transaksi, yaitu berfungsi sebagai tabel penghubung menghubungkan pembeli, barang, dan kualitas, tidak menyimpan atribut turunan dan berulang. Ciri selanjutnya yaitu sudah memenuhi dari 1 NF, 2 NF, dan 3 NF, yaitu nilai atomik, tidak ada ketergantungan parsial, tidak ada ketergantungan transitif, dan tidak ada ketergantungan multi value. Dan redundansi dan anomalinya juga nol, yaitu perubahan datanya dilakukan di satu tempat, tidak ada duplikat data yang tidak perlu, dan struktur database-nya sangat stabil dan konsisten. ERD data transaksi toko handphone. Untuk yang menandai adanya entity yaitu persegi panjang. Ini entity-nya ada pembeli, transaksi, barang, dan kualitas garansi. Artinya objek yang datanya disimpan dalam database. Selanjutnya oval ini melambangkan atribut atau field atau kolom suatu entitas. Pada entity pembeli ini memiliki atribut yaitu ID member dan nama pembeli. ID member sebagai FK. Pada entity transaksi ini memiliki atribut yaitu ID transaksi, jumlah, dan tanggal transaksi. ID transaksi sebagai primary key. Dan untuk entity barang ini memiliki atribut ID barang, harga, dan nama barang. ID barang sebagai primary key. Dan pada entitas kualitas barang ini memiliki atribut yaitu kualitas dan garansi. Selanjutnya ada belah ketupat ini dimaksud yaitu relationship, yaitu hubungan antar entitas. Jadi entitas pembeli ini hubungannya melakukan transaksi dengan perbandingan 1:n, yaitu satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Dan entitas transaksi ini menunjukkan hubungan membeli pada entitas barang dengan perbandingan 1:n. Jadi satu transaksi dapat membeli banyak barang. Dan pada entitas transaksi juga dapat melakukan kualitas garansi dengan hubungan 1:n, atau satu kualitas garansi dapat banyak transaksi dengan relationship, yaitu menggunakan garis line ini. Pada garis-garis ini disebut garis line, yaitu menghubungkan entitas dan atribut dan entitas dan relasi. Tanpa adanya garis line maka ERD tidak bisa dibaca hubungannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat database dari PHP-MyAdmin dari tema UAS saya, yaitu data transaksi toko handphone. Yang pertama adalah buka SAM, lalu aktifkan atau dengan cara klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Selanjutnya klik admin untuk membuka localhost PHP-MyAdmin. Setelah berhasil dibuka, selanjutnya kita klik baru untuk membuat database baru. Kita klik nama database kita yaitu db_transaksi toko handphone, lalu kita klik buat. Setelah itu database sudah berhasil dibuat. Setelah database berhasil dibuat, lalu kita akan membuat tabel-tabel dalam database tersebut. Tabel yang pertama yaitu tabel pembeli. Caranya yaitu klik SQL, lalu ketik yaitu create tabel pembeli dengan ID member integer sebagai primary key dan nama pembeli sebagai varchar 100 yaitu not null. Selanjutnya kita akan membuat dengan cara dikirim. Dan tabel pembeli sudah berhasil dibuat.
dengan strukturnya dapat kita lihat di bagian struktur, yaitu ID member dan nama pembeli. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu kita klik DP transaksi tersebut, kita masuk di bagian SQL, yaitu kita akan membuat tabel barang berisi itu create barang, tabel barang yang berisi ID barang sebagai integer primary key, nama barang sebagai varchar 100 not null, dan harga barang desimal 12,2 not null. Terus kita akan buat dengan cara kirim, dan tabel barang berhasil dibuat. Cara melihat struktur tabel barang yaitu klik barang lalu klik strukturnya, yaitu ada ID barang, nama barang, dan harga. Selanjutnya kita akan membuat tabel kualitas garansi, yaitu pada SQL kita klik yaitu create tabel, yaitu kualitas garansi yang berisi kualitas varchar 50 sebagai primary key dan garansi varchar 100 sebagai not null. Lalu kita klik kirim, sehingga tabel kualitas garansi berhasil dibuat. Untuk melihat strukturnya, kita tinggal klik kualitas garansi dan klik struktur. Strukturnya yaitu ada kualitas dan garansi. Selanjutnya membuat tabel transaksi dengan cara klik SQL, lalu masukkan yaitu create tabel transaksi, yaitu ada ID transaksi sebagai integer sebagai primary key, ada ID member sebagai integer, ada not null, ID member integer not null, tanggal transaksi date not null, jumlah integer not null, kualitas varchar 50 not null, constant ada FK transaksi pembeli yaitu foreign key dari ID member, reference pembeli ID member. Terus ada constant FK transaksi barang yaitu foreign key yaitu ID barang, reference barang yaitu ID barang. Selanjutnya ada constant FK transaksi kualitas yaitu forage key yaitu kualitas, dan reference yaitu kualitas garansi. Sehingga kita buat saja dengan cara klik kirim, sehingga tabel transaksi berhasil dibuat. Untuk melihatnya kita klik transaksi, kemudian kita klik strukturnya. Strukturnya ada ID transaksi, ID member, ID barang, tanggal transaksi, jumlah, dan kualitas. Apabila tabel-tabelnya sudah dibuat, maka database DB transaksi handphone sudah berhasil dibuat. Dengan strukturnya yaitu ada tabel barang, ada tabel kualitas garansi, ada tabel pembeli, dan ada tabel transaksi. Untuk pembuatan database yang kedua, saya menggunakan CMD dengan cara-caranya seperti berikut. Yang pertama yaitu buka SAM, lalu start pada bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya setelah itu buka command prompt CMD lalu klik OK. Selanjutnya kita sudah masuk ke CMD, lalu masuk ke bin MySQL dengan cara ketik di CMD yaitu cd/sum/mysql/bin. Lalu berhasil login ke MySQL dengan ./mysql/buroot. Lalu setelah itu membuat database-nya, lalu masuk ke database-nya yaitu dengan cara create database, yaitu nama database kita yaitu db_transaksi_handphone, lalu klik OK, lalu membuat use db_transaksi_handphone. Lalu cek apakah kodenya sudah ada di SQL yaitu show database, yaitu kita klik show database. Lalu muncul database kita. Ini database kita itu DB transaksi handphone. Selanjutnya membuat tabel pembeli, barang, kualitas garansi, dan transaksi dengan satu-satu. Dengan cara yaitu create tabel pembeli. Kita tulis create tabel pembeli, lalu kita tulis ID member dengan varchar 10 dengan primary key, dan nama pembeli varchar 50 not null. Lalu ketik OK. Selanjutnya lakukan juga pada tabel barang, yaitu dengan cara create tabel barang, masukkan ID barang varchar 10 sebagai primary key, nama barang varchar 50 not null, dan harga integer not null. Lalu klik OK. Selanjutnya create tabel kualitas garansi dengan cara create tabel kualitas garansi, kualitas varchar 20 sebagai primary key dan garansi varchar 20 sebagai not null. Lalu klik OK. Selanjutnya membuat tabel transaksi, yaitu create tabel transaksi dengan
ID transaksi voucher 10 not null, data tanggal transaksi sebagai date not null, ID member voucher 10 not null, ID barang voucher 10 not null, jumlah integer not null, dan kualitas voucher 20 not null. Dengan primary key ID transaksi, ID barang, dan FK foreign key adalah ID member, ID barang, dan kualitas. Jika sudah, lalu kita bisa cek database kita dengan show database pembeli. Ada barang, kualitas, garansi, pembeli, dan transaksi. Kita kalau ingin mengecek satu-satu, kita klik deskripsi. Seperti deskripsi pembeli, maka kita tampilkan yaitu ID pembeli, tipenya null, key, default, dan extra. Lalu deskripsi barang, ID barang, nama barang, dan harga. Lalu ada kualitas garansi, yaitu ada kualitas dan garansi. Dan transaksi ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID member, ID barang, jumlah, dan kualitas. Jika sudah membuat tabel, lanjutkan isi tabel dengan cara insert into pembeli. ID member, nama pembeli, values kalau sudah muncul, lalu isikan seperti MMT 001 Mutia, MMT 002 Rizky, MMT 003 Sinta. Selanjutnya lakukan juga pada barang, mengisi barang, dan kualitas garansi dan transaksi. Selanjutnya jika sudah selesai, maka dicek saja dengan select bintang form transaksi, maka tabelnya berhasil dibuat. Kita bisa cek pada localhost php myadmin. Sekian presentasi tugas UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.